Jaehaerys Targaryen naik tahta besi pada tahun 48 AC pada usia 14 tahun dan akan memerintah 7 kerajaan selama 55 tahun ke depan, sampai kematiannya karena sebab alami pada tahun 103 AC. Pada tahun-tahun terakhir pemerintahannya, dan selama masa pemerintahan penggantinya, ia disebut Raja Tua, untuk alasan yang jelas. Tetapi Jaehaerys adalah seorang pria muda dan kuat jauh lebih lama daripada dia yang sudah tua dan lemah, dan para sarjana yang lebih bijaksana berbicara tentang dia dengan hormat sebagai konsiliator. Archmaester Umbert, menulis seabad kemudian, terkenal menyatakan bahwa Aegon the Dragon dan saudara perempuannya menaklukkan 7 kerajaan, 6 dari mereka, setidaknya, tetapi Jaehaerys the Conciliator yang benar-benar menjadikan mereka satu. Tugasnya tidak mudah, karena para pendahulunya telah membatalkan banyak dari apa yang telah dibangun sang penakluk, Aenys melalui kelemahan dan keraguan-raguan, Maegor dengan haus darah dan kekejamannya. Kerajaan yang diwarisi Jaehaerys adalah miskin, dilanda perang, tanpa hukum, dan terbelah dengan perpecahan dan ketidakpercayaan, sementara raja baru itu sendiri adalah anak hijau tanpa pengalaman memerintah. Bahkan klaimnya atas Iron Throne tidak sepenuhnya tidak diragukan lagi. Meskipun Jaehaerys adalah satu-satunya putra Raja Aenys yang masih hidup, kakandanya Aegon telah mengklaim kerajaan sebelum dia. Aegon the Uncerowed telah meninggal di pertempuran di bawah mata dewa ketika mencoba untuk menggeser pamannya Maegor, tetapi tidak sebelum mengambil istri saudara perempuannya Rhaena dan menjadi ayah dari 2 anak perempuan, si kembar Aerea dan Rhaella. Jika Maegor yang kejam hanya dianggap sebagai perampas kekuasaan tanpa hak untuk memerintah, seperti yang dikatakan maester tertentu, maka Pangeran Aegon adalah raja sejati, dan suksesi dengan hak harus diberikan kepada putri sulungnya, Aerea, bukan adik laki-lakinya. Jenis kelamin si kembar membebani mereka, bagaimanapun, seperti halnya usia mereka, gadis-gadis itu baru berusia 6 tahun pada saat kematian Maegor. Selain itu, catatan yang ditinggalkan oleh orang-orang sezaman menunjukkan bahwa Putri Aerea adalah anak yang pemalu ketika muda, banyak menangis dan mengompol, sementara Rhaella, yang lebih berani dan lebih kuat dari pasangan itu, adalah seorang pemula yang melayani di Star Reserve dan berjanji kepada iman. Tidak ada yang tampaknya memiliki bakat seorang ratu, ibu mereka sendiri, Ratu Rhaena, mengakui banyak ketika dia setuju bahwa mahkota harus pergi ke saudaranya Jaehaerys daripada putrinya. Beberapa menyarankan bahwa Rhaena sendiri mungkin memiliki klaim terkuat atas mahkota, sebagai anak sulung Raja Aenys dan Ratu Alyssa. Bahkan ada beberapa yang berbisik bahwa itu adalah Ratu Rhaena yang entah bagaimana telah berusaha membebaskan kerajaan dari Maegor the Cruel. Meskipun dengan cara apa dia mungkin telah mengatur kematiannya setelah melarikan diri dari King's Landing dengan naganya, Dre Amphi, tidak pernah berhasil didirikan. Namun, jenis kelaminnya menentangnya. Ini bukan Dorne, kata Lord Rogar Baratheon ketika gagasan itu diajukan kepadanya, dan Rhaena bukan Meria. Selain itu, ratu yang 2 kali menjanda itu datang untuk membenci King's Landing dan istana, dan hanya ingin kembali ke Fair Isle, di mana dia telah menemukan kedamaian sebelum pamannya menjadikannya salah satu pengantin hitamnya. Pangeran Jaehaerys masih 1,5 tahun malu kedewasaan ketika ia pertama kali naik Iron Throne. Dengan demikian ditentukan bahwa ibunya, Janda Ratu Alyssa, akan bertindak sebagai wali baginya, sementara Lord Rogar menjabat sebagai tangannya dan pelindung kerajaan. Biarlah tidak dipikirkan, bagaimanapun, bahwa Jaehaerys hanyalah boneka. Sejak awal, Raja Muda bersikeras untuk memiliki suara dalam semua keputusan yang dibuat atas namanya. Bahkan ketika jenazah Maegor Targaryen dikirim ke tumpukan kayu pemakaman, penggantinya yang masih muda menghadapi keputusan penting pertamanya, bagaimana menangani pendukung pamannya yang tersisa. Pada saat Maegor ditemukan tewas di tahta besi, sebagian besar rumah besar di kerajaan dan banyak bangsawan yang lebih rendah telah meninggalkannya. Tetapi sebagian besar tidak semuanya. Banyak dari mereka yang tanah dan istananya berada di dekat King's Landing dan Crownland telah berdiri bersama Maegor sampai jam kematiannya, di antaranya Lords Rosby dan Menara, orang-orang terakhir yang melihat raja hidup. Orang lain yang telah bersatu dengan spanduknya termasuk Lord Stokeward, Massey, Harte, Bywater, Darklyn, Rollingford, Mallory, Bar-Emmon, BRCH, Staunton, dan Bookwell. Dalam kekacauan yang mengikuti penemuan tubuh Maegor,
Lord Rosby minum secangkir hemlock untuk bergabung dengan rajanya dalam kematian. Buckwell dan Rollingford mengambil kapal untuk pentos, sementara sebagian besar yang lain melarikan diri ke kastil dan benteng mereka sendiri. Hanya Darklyn dan Staunton yang memiliki keberanian untuk tetap bersama Lord Towers untuk menyerahkan Redcap ketika Pangeran Jaehaerys dan saudara perempuannya, Rhaena dan Alysanne, turun ke kastil dengan naga mereka. Kronik Istana memberitahu kita bahwa ketika pangeran muda itu meluncur dari belakang Vermithor, 3 raja leal, ini berlutut di hadapannya untuk meletakkan pedang mereka di kakinya, memujinya sebagai raja. Kau datang terlambat ke pesta itu, Pangeran Jaehaerys dilaporkan memberitahu mereka, meskipun dengan nada lembut, dan pedang yang sama ini membantu membunuh saudaraku Aegon di bawah mata dewa. Atas perintahnya, ketiganya segera dirantai, meskipun beberapa pihak pangeran meminta mereka untuk dieksekusi di tempat. Di sel-sel hitam mereka segera bergabung dengan Hakim Raja, Lord Confessor, Chief Gaoler, Komandan City Watch, dan 4 ksatria Kingsguard yang tetap di samping Raja Maegor. 2 minggu kemudian, Lord Rogar Baratheon dan Ratu Alyssa tiba di King's Landing bersama tuan rumah mereka, dan ratusan lainnya ditangkap dan dipenjarakan. Baik mereka ksatria, pengawal, pelayan, septon, atau orang yang melayani, tuduhan terhadap mereka adalah sama. Mereka dituduh telah membantu dan bersekongkol dengan Maegor Targaryen dalam merebut tahta besi dan dalam semua kejahatan, kekejaman, dan kesalahan pemerintahan yang mengikutinya. Bahkan wanita pun tidak dibebaskan, wanita-wanita kelahiran bangsawan yang telah menghadiri Black Brides ditangkap juga, bersama dengan sejumlah True Lowborn bernama pelacur Maegor. Dengan ruang bawah tanah Redcap penuh meledak, muncul pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan para tahanan. Jika Maegor dihitung sebagai perampas kekuasaan, maka seluruh pemerintahannya melanggar hukum dan mereka yang mendukungnya bersalah atas pengkhianatan dan harus dihukum mati. Begitulah kursus yang didesak oleh Ratu Alyssa. Janda Ratu telah kehilangan 2 putra karena kekejaman Maegor dan tidak keberatan untuk memberikan orang-orang yang telah melaksanakan dekritnya bahkan martabat pengadilan. Ketika anak laki-laki saya Viserys disiksa dan dibunuh, orang-orang ini berdiri diam dan tidak mengucapkan sepatah kata protes, katanya. Mengapa kita harus mendengarkan mereka sekarang? Melawan kemarahannya berdiri Lord Rogar Baratheon, tangan raja dan pelindung kerajaan. Sementara tuannya setuju bahwa orang-orang Maegor pasti pantas dihukum, ia menunjukkan bahwa jika tawanan mereka dieksekusi, loyalis perampas yang tersisa akan segan untuk menekuk lutut. Lord Rogar tidak punya pilihan selain berbaris di kastil mereka satu persatu dan mengedipkan mata setiap orang keluar dari bentengnya dengan baja dan api. Itu bisa dilakukan, tetapi berapa biayanya? Tanyanya. Ini akan menjadi bisnis berdarah, yang mungkin mengeraskan hati terhadap kita. Biarkan orang-orang Maegor diadili dan mengakui pengkhianatan mereka, desak pelindung. Mereka yang dinyatakan bersalah atas kejahatan terburuk dapat dihukum mati, untuk sisanya, biarkan mereka menyandera lembut untuk memastikan kesetiaan masa depan mereka, dan menyerahkan beberapa tanah dan kastil mereka. Kebijaksanaan pendekatan Lord Rogar jelas bagi sebagian besar pendukung raja muda lainnya, namun pandangannya mungkin tidak menang jika Jaehaerys sendiri tidak membantu. Meskipun baru berusia 10 dan 4 tahun, Raja Muda membuktikan sejak awal bahwa dia tidak akan puas duduk dengan lemah lembut sementara yang lain memerintah atas namanya. Dengan maesternya, saudara perempuannya Alysanne, dan beberapa ksatria muda di sisinya, Jaehaerys naik ke Iron Throne dan memanggil tuannya untuk menemaninya. Tidak akan ada pengadilan, tidak ada penyiksaan, dan tidak ada eksekusi, katanya kepada mereka. Alam harus melihat bahwa saya bukan paman saya. Aku tidak akan memulai pemerintahanku dengan mandi darah. Beberapa datang ke spanduk saya lebih awal, beberapa terlambat. Biarkan sisanya datang sekarang. Jaehaerys belum dimahkotai atau diurapi, dan masih malu dengan mayoritasnya, oleh karena itu, pernyataannya tidak memiliki kekuatan hukum, juga tidak memiliki wewenang untuk menolak dewan dan bupatinya. Namun begitulah kekuatan kata-katanya, dan tekad yang dia tunjukkan saat dia duduk memandang rendah mereka semua dari Iron Throne, bahwa itu Lords Baratheon dan Velaryon sekaligus memberi pangeran dukungan mereka, dan sisanya segera menyusul. Hanya saudara perempuannya Rhaena yang berani mengatakan tidak.
Mereka akan menghiburmu seperti mahkota diletakkan di atas kepalamu, katanya, seperti sekali mereka menyemangati paman kami, dan di hadapannya ayah kami. Pada akhirnya, pertanyaan ada pada Bupati, dan sementara Ratu Alisa menginginkan balas dendam demi dirinya sendiri, dia enggan melawan keinginan putranya. Itu akan membuatnya tampak lemah, dia dilaporkan telah berkata kepada Lord Rogar, dan dia tidak boleh tampak lemah. Itu adalah kejatuhan ayahnya. Dan dengan demikian sebagian besar anak buah Maegor selamat. Pada hari-hari berikutnya, ruang bawah tanah King's Landing dikosongkan. Setelah diberi makanan dan minuman serta pakaian bersih, para tawanan diantar ke ruang tahta 7 sekaligus. Di sana, di depan mata para dewa dan manusia, mereka meninggalkan kesetiaan mereka kepada Maegor dan melakukan penghormatan kepada keponakannya Jaehaerys dari lutut mereka, di mana Raja Muda memerintahkan setiap orang bangkit, memberinya pengampunan, dan memulihkan tanah dan gelarnya. Namun, tidak boleh dianggap bahwa terdakwa melarikan diri tanpa hukuman. Tuan dan ksatria sama-sama dipaksa untuk mengirim seorang putra ke istana untuk melayani raja dan berdiri sebagai sandera, dari mereka yang tidak memiliki anak laki-laki, seorang anak perempuan diperlukan. Yang terkaya dari penguasa Maegor menyerahkan tanah tertentu juga, Menara, Darklin, dan Staunton di antara mereka. Yang lain membeli pengampunan mereka dengan emas. Grasi kerajaan tidak meluas ke semua. Kepala Maegor, Gaolers, dan Bapa Pengakuan semuanya diputuskan bersalah karena bersekongkol dengan Tiana dari Menara dalam penyiksaan dan kematian Pangeran Viserys, yang telah menjadi pewaris dan sandera Maegor. Kepala mereka diserahkan kepada Ratu Alisa, bersama dengan tangan yang berani mereka angkat melawan darah naga. Rahmatnya menyatakan dirinya, sangat senang, dengan token. Satu pria lain juga kehilangan kepalanya, Ser Maladon Moore, seorang ksatria Kingsguard, yang dituduh telah memegang cerise Hightower, Ratu pertama Maegor, sementara saudara tersumpahnya, Ser Owen Bus, melepaskan lidahnya, di mana perjuangan yang mulia menyebabkan pisau itu tergelincir, menyebabkan kematiannya. Ser Maladon, perlu dicatat, bersikeras bahwa seluruh kisah itu adalah rekayasa, dan mengatakan Ratu Cerise meninggal karena kecerdikan. Namun, dia mengakui menyerahkan Tiana dari Menara ke tangan Raja Maegor dan menjadi saksi saat dia membunuhnya, jadi dia memiliki darah ratu di tangannya. 5 dari 7 Maegor masih selamat. 2 dari mereka, Ser Oliver Bracken dan Ser Raymond Mallory, telah memainkan peran dalam kejatuhan mendiang raja dengan membalik jubah mereka dan pergi ke Jaehaerys, tetapi Raja Muda mengamati dengan benar bahwa dengan melakukan itu mereka telah melanggar sumpah mereka untuk mempertahankan kehidupan raja dengan kehidupan mereka sendiri. Saya tidak akan memiliki pelanggar sumpah di pengadilan saya, katanya. Oleh karena itu, kelima Kingsguard dijatuhi hukuman mati, tetapi atas desakan Putri Alysanne, disepakati bahwa mereka mungkin terhindar jika mereka akan menukar jubah putih mereka dengan hitam dengan bergabung dengan Night's Watch. 4 dari 5 menerima grasi ini dan berangkat ke tembok, bersama dengan Ser Oliver dan Ser Raymond, Turncloax, pergi Ser John Tolet dan Ser Schmomont Crane. Kingsguard kelima, Ser Harold Langward, menuntut pengadilan dengan pertempuran. Jaehaerys mengabulkan keinginannya dan menawarkan untuk menghadapi Ser Harold sendiri dalam pertempuran tunggal, tetapi dalam hal ini ia ditolak oleh Bupati Ratu. Sebaliknya, seorang ksatria muda dari Stormlands dikirim sebagai juara mahkota. Ser Giles Morrigan, pria yang dipilih, adalah keponakan Daemon yang saleh, Kapten Agung Putra Prajurit, yang telah memimpin mereka dalam pengadilan 7 melawan Maegor. Bersemangat untuk membuktikan kesetiaan rumahnya kepada Raja baru, Ser Giles membuat karya pendek dari Ser Harold tua, dan diangkat sebagai Lord Commander of Jaehaerys Kingsguard segera setelah itu. Sementara itu, kabar grasi sang pangeran menyebar ke seluruh kerajaan. Satu persatu, sisa pengikut Raja Maegor memecat tuan rumah mereka, meninggalkan kastil mereka, dan melakukan perjalanan ke King's Landing untuk bersumpah setia. Beberapa melakukannya dengan enggan, takut bahwa Jaehaerys mungkin terbukti sebagai raja yang lemah dan ceroboh seperti ayahnya, tetapi karena Maegor tidak meninggalkan ahli waris tubuh, tidak ada saingan yang masuk akal di sekitar siapa oposisi mungkin berkumpul. Bahkan pendukung Maegor yang paling bersemangat pun dimenangkan begitu mereka bertemu Jaehaerys, karena dia adalah pangeran yang seharusnya berbicara adil, tangan terbuka, dan sopan seperti dia berani.
Grand Maester Bennifer, baru kembali dari pengasingannya di Pentos, menulis bahwa ia terpelajar sebagai Maester dan Saleh sebagai Septon, dan sementara beberapa di antaranya mungkin diabaikan sebagai sanjungan, ada kebenaran untuk itu juga. Bahkan ibunya, Ratu Alisa, dilaporkan menyebut Jaehaerys yang terbaik dari ketiga putra saya. Tidak boleh dipikirkan bahwa rekonsiliasi para bangsawan membawa perdamaian ke Westeros dalam semalam. Upaya Raja Maegor untuk memusnahkan Poor Fellows dan Warrior Essence telah membuat banyak pria dan wanita salah melawannya, dan melawan Wangsa Targaryen. Sementara dia telah mengumpulkan kepala ratusan bintang dan pedang, ratusan lainnya tetap bebas, dan puluhan ribu bangsawan yang lebih rendah, ksatria darat, dan rakyat kecil melindungi mereka, memberi mereka makan, dan memberi mereka bantuan dan kenyamanan dimanapun mereka bisa. Silas dan Dennis Telame yang compang-camping memerintahkan gerombolan Poor Fellows keliling yang datang dan pergi seperti hantu, menghilang ke Greenwood setiap kali terancam. Di utara Golden Toad, Red Dog of the Hills, Sir Joffrey Doggett, bergerak di antara Westerlands dan Riverlands sesuka hati, dengan dukungan dan kerjasama Lady Lucinda, istri Saleh Lord of Riverrun. Sir Joffrey, yang telah mengambil alih mantel Grand Captain of the Warrior Essence, telah mengumumkan niatnya untuk mengembalikan tatanan yang dulu sombong itu ke kejayaannya, dan merekrut ksatria ke panji-panjinya. Namun ancaman terbesar adalah di selatan, di mana Septon Moon dan para pengikutnya berkemah di bawah tembok Old Town, dipertahankan oleh Lord Oaheart dan Lord Rowan dan ksatria mereka. Sebuah raksasa besar seorang pria, Bulan telah diberkati dengan suara gemuruh dan kehadiran fisik yang mengesankan. Meskipun Poor Fellows-nya telah memproklamirkannya sebagai High Septon yang sejati, Septon ini, jika memang demikian, bukanlah gambaran kesalehan. Dia membual dengan bangga bahwa The Seven-Pointed Star adalah satu-satunya buku yang pernah dia baca, dan banyak yang bahkan mempertanyakan hal itu, karena dia tidak pernah diketahui mengutip dari buku suci itu, dan tidak ada orang yang pernah melihatnya membaca atau menulis. Tanpa alas kaki, berjanggut, dan memiliki semangat yang luar biasa, orang termiskin dapat berbicara selama berjam-jam, dan sering melakukannya. Dan apa yang dia bicarakan adalah dosa. Aku orang berdosa, adalah kata-kata yang digunakan Septon Moon untuk memulai setiap khotbah, dan begitulah dia. Makhluk dengan selera makan yang luar biasa, pelahap dan pemabuk yang terkenal karena bejatnya, Moon berbaring setiap malam dengan wanita yang berbeda, menghamili begitu banyak dari mereka sehingga pembantunya mulai mengatakan bahwa benihnya dapat membuat wanita mandul subur. Begitulah ketidaktahuan dan kebodohan para pengikutnya sehingga kisah ini menjadi dipercaya secara luas, para suami mulai menawarkan kepadanya istri dan ibu mereka, anak perempuan mereka. Septon Moon tidak pernah menolak tawaran semacam itu, dan setelah beberapa waktu beberapa ksatria lindung nilai dan orang-orang bersenjata di antara rakyat jelatanya mulai melukis gambar Chok-O, The Moon, di perisai mereka, dan perdagangan cepat tumbuh di klub, liontin, dan tongkat yang diukir menyerupai anggota Moon. Sentuhan dengan kepala jimat ini diyakini memberikan kemakmuran dan nasib baik. Setiap hari Septon Moon pergi untuk mencela dosa-dosa House Targaryen dan Lix Pitley yang mengizinkan kekejian mereka, sementara di dalam Old Town Bapa Setia yang sejati telah menjadi tahanan virtual di istananya sendiri, tidak dapat berangkat keluar batas-batas Star Recept. Meskipun Lord Hightower telah menutup gerbangnya terhadap Septon Moon dan para pengikutnya dan menolak untuk mengizinkan mereka masuk ke kotanya, dia tidak menunjukkan keinginan untuk mengangkat senjata melawan mereka, meskipun ada permohonan berulang kali dari Yang Mulia. Ketika ditekan karena alasan, tuannya mengutip ketidaksukaan untuk menumpahkan darah Saleh, tetapi banyak yang mengklaim alasan sebenarnya adalah keengganannya untuk menawarkan pertempuran kepada Lords Oaheart dan Rowan, yang telah memberi Moon perlindungan mereka. Keengganannya membuatnya mendapatkan nama Lord Donald Tedelayer dari Maester Benteng. Konflik panjang antara Raja Maegor dan Iman telah membuatnya penting bahwa Jaehaerys diurapi raja oleh High Septon, Lord Rogar dan Ratu Bupati setuju. Namun, sebelum itu bisa terjadi, Septon Moon dan gerombolannya yang compang-camping harus ditangani, sehingga sang pangeran dapat melakukan perjalanan dengan aman ke Old Town. Diharapkan bahwa berita kematian Maegor akan cukup untuk membujuk pengikut Moon untuk bubar, dan beberapa telah melakukan hal itu, tetapi tidak lebih dari beberapa ratus dalam jumlah hampir 5.000.
Apa yang bisa menyebabkan kematian satu naga ketika yang lain bangkit untuk menggantikannya? Septon Moon menyatakan kepada kerumunannya. Westeros tidak akan bersih lagi sampai semua Targaryen dibunuh atau didorong kembali ke laut. Setiap hari dia berkhotbah lagi, memanggil Lord Hightower untuk menyerahkan Old Town kepadanya, memanggil Haelys Speedley untuk meninggalkan Star Reserve dan menghadapi murka dari Poorfellows yang telah dia hianati, memanggil rakyat kecil di dunia untuk bangkit. Dan setiap malam dia berdosa lagi. Di seluruh dunia di King's Landing, Jaehaerys dan para penasihatnya mempertimbangkan bagaimana menyingkirkan dunia momok ini. Raja laki-laki dan saudara perempuannya, Rhaena dan Alysanne, semuanya memiliki naga, dan beberapa merasa cara terbaik untuk menghadapi Septon Moon adalah cara Aegon sang penakluk dan saudara perempuannya berurusan dengan dua raja di medan api. Jaehaerys tidak memiliki selera untuk pembantaian seperti itu, bagaimanapun, dan ibunya, Ratu Alyssa, dengan tegas melarangnya, mengingatkan mereka tentang nasib Rhaenys Targaryen dan naganya di Dorne. Lord Rogar, tangan raja, berkata, dengan sedikit keengganan, bahwa dia akan memimpin pasukannya sendiri melintasi jangkauan dan membubarkan orang-orang bulan dengan kekuatan senjata, meskipun itu berarti mengadu Stormlanders-nya, dan kekuatan lain apapun yang mungkin dia kumpulkan, melawan Lord Rowan dan Oaheart dan Ksatria dan orang-orang bersenjata mereka, serta Poorfellows. Seperti tidak, kita akan menang, kata pelindung, tapi bukan tanpa biaya. Mayhaps para dewa mendengarkan, karena bahkan ketika raja dan dewan berdebat di King's Landing, masalahnya diselesaikan dengan cara yang paling tidak terduga. Senja jatuh di luar Old Town ketika Septon Moon pensiun ke tendanya untuk makan malam, kelelahan karena seharian berkhotbah. Seperti biasa ia dijaga oleh rekan-rekannya yang miskin, orang-orang kapak besar yang diikat dengan janggut yang tidak dicukur. Tetapi ketika seorang wanita muda yang cantik muncul di tenda Septon dengan sebatang anggur yang ingin ia berikan kepada yang mulia sebagai imbalan atas bantuannya, mereka langsung menerimanya. Mereka tahu bantuan macam apa yang dibutuhkan wanita itu, jenis yang akan menempatkan bayi di dalam perutnya. Beberapa saat berlalu, di mana orang-orang di luar tenda hanya mendengar sesekali hembusan tawa dari Septon Moon di dalam. Tapi kemudian, tiba-tiba, ada erangan dan jeritan seorang wanita, diikuti oleh kemarahan yang meluap-luap. Tutup tenda dilemparkan terbuka dan wanita itu meledak, setengah telanjang dan bertelanjang kaki, dan berlari dengan mata terbelalak dan ketakutan sebelum salah satu dari Poorfellows bisa berpikir untuk menghentikannya. Septon Moon sendiri mengikuti beberapa saat kemudian, telanjang, meraung, dan bersimbah darah. Dia memegangi lehernya, dan darah bocor di antara jari-jarinya dan menetes ke janggutnya dari tempat tenggorokannya digorok. Dikatakan bahwa Moon terhuyung-huyung melalui setengah camp, meluncur dari api unggun ke api unggun untuk mengejar Doxy yang telah memotongnya. Akhirnya bahkan kekuatannya yang besar mengecewakannya, dia pingsan dan mati ketika para pembantunya menekan di sekelilingnya, meratapi kesedihan mereka. Dari pembunuhnya tidak ada tanda, dia telah menghilang di malam hari, tidak pernah terlihat lagi. Orang-orang miskin yang marah merobek camp selama sehari semalam untuk mencarinya, merobohkan tenda, menangkap puluhan wanita, dan memukuli pria manapun yang mencoba menghalangi jalan mereka. Tapi perburuan itu. Penjaga Septon Moon sendiri bahkan tidak bisa menyetujui seperti apa pembunuhnya. Para penjaga ingat bahwa wanita itu membawa bendera anggur bersamanya sebagai hadiah untuk Septon. Setengah anggur masih tersisa di flagon ketika tenda digeledah, dan 4 dari Poorfellows membagikannya saat matahari terbit, setelah membawa mayat nabi mereka kembali ke tempat tidurnya sendiri. Keempatnya tewas sebelum tengah hari. Anggur itu telah dicampur dengan racun. Setelah kematian Moon, tuan rumah compang-camping yang dia pimpin ke Old Town mulai hancur. Beberapa pengikutnya telah menyelinap pergi ketika berita kematian Raja Maegor dan kenaikan Pangeran Jaehaerys mencapai mereka. Sekarang tetesan itu menjadi banjir. Sebelum mayat Septon bahkan mulai bau, selusin saingan telah maju untuk mengklaim mantelnya, dan perkelahian mulai pecah di antara pengikut masing-masing. Mungkin telah dipikirkan bahwa itu orang-orang Moon akan beralih kedua penguasa di antara mereka untuk kepemimpinan, tetapi tidak ada yang bisa lebih jauh dari kebenaran. Orang-orang miskin terutama tidak menghormati bangsawan, dan keengganan Lord Rowan dan Oaheart untuk melakukan ksatria dan orang-orang bersenjata mereka untuk menyerang tembok Old Town telah membuat mereka curiga terhadap kedua lord tersebut.
Kepemilikan sisa-sisa Vanamun itu sendiri menjadi rebutan antara dua calon penerusnya, orang miskin yang dikenal sebagai Rob the Starveling dan Lord Chas tertentu, yang disebut Lord Chas the Learned, yang membual telah melakukan semua The Seven-Pointed Star keingatan. Lord Chas mengklaim memiliki visi bahwa Moon masih akan menyerahkan Old Town ke tangan para pengikutnya, bahkan setelah kematian. Setelah merebut tubuh Septon dari Rob the Starveling, orang bodoh yang terpelajar, ini mengikatnya di atas destrier, telanjang, berdarah, dan membusuk, untuk menyerbu gerbang Old Town. Namun, kurang dari 100 orang bergabung dalam serangan itu, dan kebanyakan dari mereka tewas di bawah hujan panah, tombak, dan batu sebelum mereka berada dalam jarak 100 meter dari tembok kota. Mereka yang mencapai dinding basah kuyup dalam minyak mendidih atau dibakar dengan nada terbakar, Lord Chas the Learned sendiri di antara mereka. Ketika semua anak buahnya mati atau sekarat, selusin ksatria Lord Hightower yang paling berani keluar dari pelabuhan Sully, merebut tubuh Septon Moon, dan melepaskan kepalanya. Kecoklatan dan isian, itu kemudian akan disajikan kepada High Septon di Star Recept sebagai hadiah. Serangan yang gagal terbukti menjadi napas terakhir perang salib Septon Moon. Lord Rowan turun dalam waktu 1 jam, dengan semua ksatria dan anak buahnya. Lord Wahyard mengikuti keesokan harinya. Sisa tuan rumah, ksatria lindung nilai dan power fellows dan pengikut camp dan pedagang, mengalir ke segala arah, menjarah dan menjarah setiap pertanian, desa, dan bertahan di jalan mereka saat mereka pergi. Kurang dari 400 yang tersisa dari 5.000 yang dibawa Septon Moon ke Old Town ketika Lord Donnell the Delayer akhirnya menyerahkan dirinya dan pergi dengan paksa untuk membantai orang-orang yang tersesat. Pembunuhan Moon menghilangkan hambatan besar terakhir untuk aksesi Jaehaerys Targaryen ke Iron Throne, tetapi sejak hari itu hingga hari ini, perdebatan telah berkecamuk mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya. Tidak ada yang benar-benar percaya bahwa wanita yang berusaha meracuni Septon berdosa, dan berakhir dengan memotong tenggorokannya bertindak sendiri. Jelas dia hanyalah seorang catspaw. Tapi siapa? Apakah raja laki-laki itu sendiri yang mengirimnya keluar? Atau apakah dia Mayhaps agen tangannya, Rogar Baratheon, atau ibunya, Ratu Bupati? Beberapa orang percaya bahwa wanita itu adalah salah satu pria tanpa wajah, guil pembunuh penyihir terkenal dari Braavos. Untuk mendukung klaim ini, mereka mengutip kepergiannya yang tiba-tiba, cara dia tampak, meleleh di malam hari, setelah pembunuhan itu, dan fakta bahwa penjaga Septon Moon tidak dapat menyetujui seperti apa penampilannya. Pria yang lebih bijaksana dan mereka yang lebih akrab dengan cara-cara pria tanpa wajah memberikan sedikit kepercayaan pada teori ini. Kecanggungan pembunuhan Moon berbicara menentang itu menjadi pekerjaan mereka, karena pria tanpa wajah sangat berhati-hati untuk membuat pembunuhan mereka tampak sebagai kematian alami. Ini adalah titik kebanggaan dengan mereka, landasan seni mereka. Menggorok leher seorang pria dan membiarkannya terhuyung-huyung ke malam berteriak pembunuhan ada di bawah mereka. Sebagian besar sarjana saat ini percaya bahwa pembunuhnya tidak lebih dari pengikut camp, bertindak atas perintah Lord Rowan atau Lord Wahyard, atau Mayhaps mereka berdua. Meskipun tidak ada yang berani meninggalkan Moon sementara dia hidup, kesigapan kedua bangsawan meninggalkan penyebabnya setelah kematiannya menunjukkan bahwa keluhan mereka ada pada Maegor, bukan dengan House Targaryen, dan, memang, kedua pria itu akan segera kembali ke Old Town, bertobat dan patuh, untuk menekuk lutut di hadapan Pangeran Jaehaerys pada penobatannya. Dengan jalan ke Old Town yang jelas dan aman sekali lagi, penobatan itu berlangsung di Star Recept pada hari-hari memudarnya tahun ke-48 setelah penaklukan. High Septon, High Lickspittle yang diharapkan Septon Moon untuk dipindahkan, mengurapi raja muda itu sendiri, dan meletakkan mahkota ayahnya Aenys di atas kepalanya. 7 hari pesta diikuti, di mana ratusan bangsawan besar dan kecil datang untuk menekuk lutut mereka dan bersumpah pedang mereka kepada Jaehaerys. Di antara mereka yang hadir adalah saudara perempuannya, Rhaena dan Alysanne, keponakannya yang masih muda, Aerea dan Rhaella, ibunya, Ratu Bupati Alyssa, tangan raja, Rogar Baratheon, Ser Giles Morrigan, komandan penguasa Kingsguard, Grand Maester Bennifer, Archmaester yang berkumpul di benteng, dan satu orang yang tidak dapat diharapkan oleh siapapun, Ser Joffrey Doggett, anjing merah perbukitan, memproklamirkan diri sebagai kapten besar putra prajurit yang dilarang.
Doggett telah tiba di perusahaan Lord dan Lady Tully dari Riverrun, tidak dalam rantai, seperti yang diperkirakan kebanyakan orang, tetapi dengan perilaku aman yang membawa meterai raja sendiri. Grand Maester Bennifer menulis setelah itu bahwa pertemuan antara Raja Muda dan Ksatria Penjahat mengatur meja untuk semua pemerintahan Jaehaerys untuk diikuti. Ketika Ser Joffrey dan Lady Lucinda mendesaknya untuk membatalkan keputusan pamannya Maegor dan mengembalikan pedang dan bintang, Jaehaerys menolak dengan tegas. Iman tidak membutuhkan pedang, katanya. Mereka memiliki perlindungan saya. Perlindungan tahta besi. Namun, dia membatalkan hadiah yang dijanjikan Maegor untuk kepala putra prajurit dan orang miskin. Saya tidak akan berperang melawan rakyat saya sendiri, katanya, tetapi saya juga tidak akan mentolerir pengkhianatan dan pemberontakan. Aku bangkit melawan pamanmu seperti yang kau lakukan, jawab Red Dog of the Hills, menantang. Kau melakukannya, Jaehaerys mengizinkan, dan kau bertarung dengan berani, tidak ada yang bisa menyangkal. Anak-anak prajurit tidak ada lagi dan sumpah Anda kepada mereka sudah berakhir, tetapi pelayanan Anda tidak perlu. Aku punya tempat untukmu. Dan dengan kata-kata ini, Raja Muda mengejutkan istana dengan menawarkan Ser Joffrey tempat di sisinya sebagai Ksatria Kingsguard. Keheningan jatuh kemudian, Grand Maester Bennifer memberitahu kami, dan ketika anjing merah menghunus pedang panjangnya, ada beberapa yang takut dia mungkin akan menyerang raja dengan itu, tetapi sebaliknya Ksatria itu berlutut, menundukkan kepalanya, dan meletakkan pedangnya di kaki Jaehaerys. Dikatakan bahwa ada air mata di pipinya. 9 hari setelah penobatan, Raja Muda meninggalkan Old Town menuju King's Landing. Sebagian besar istananya bepergian bersamanya dalam apa yang menjadi kontes besar melintasi Reach, tetapi saudara perempuannya Rhaena tinggal bersama mereka hanya sejauh Highgarden, di mana dia menaiki naganya, Dre Amfi, untuk kembali ke Fair Islay dan kastil Lord Farman di atas laut, mengambil cuti tidak hanya dari raja, tetapi juga putri-putrinya. Rhaella, seorang novis yang bersumpah untuk iman, tetap tinggal di Star Reset, sementara saudara kembarnya, Aerea, melanjutkan dengan Raja ke Red Keep, di mana dia akan melayani sebagai juru minuman dan pendamping Putri Alysanne. Namun hal aneh menimpa gadis-gadis Ratu Rhaena setelah penobatan Raja, itu diamati. Si kembar pernah menjadi bayangan cermin satu sama lain dalam penampilan, tetapi tidak dalam temperamen. Sementara Rhaella dikatakan sebagai anak yang berani dan disengaja dan teror bagi para septa yang telah diberi tanggung jawab padanya, Aerea telah dikenal sebagai makhluk pemalu dan pemalu, banyak yang menangis dan ketakutan. Dia takut pada kuda, anjing, anak laki-laki dengan suara keras, pria berjanggut, dan menari, dan dia takut pada naga, tulis Grand Maester Bennifer ketika Aerea pertama kali datang ke pengadilan. Namun, itu sebelum kejatuhan Maegor dan penobatan Jaehaerys. Setelah itu, gadis yang tinggal di Old Town mengabdikan dirinya untuk berdoa dan belajar, dan tidak pernah lagi membutuhkan hajaran, sedangkan gadis yang kembali ke King's Landing terbukti hidup, cerdas, dan suka berpetualang, dan segera menghabiskan setengah hari-harinya di kandang, istal, dan halaman naga. Meskipun tidak ada yang pernah terbukti, secara luas diyakini bahwa seseorang, Ratu Rhaena sendiri, Mayhaps, atau ibunya, Ratu Alyssa, telah menggunakan kesempatan penobatan raja untuk mengganti si kembar. Jika demikian, tidak ada yang cenderung mempertanyakan penipuan itu, karena sampai Jaehaerys menjadi bapak pewaris tubuh, Putri Aerea, atau gadis yang sekarang menyandang nama itu, adalah pewaris tahta besi. Semua laporan setuju bahwa kembalinya raja dari Old Town ke King's Landing adalah sebuah kemenangan. Ser Joffrey berkuda di sisinya, dan di sepanjang rute mereka dielu-elukan oleh kerumunan yang bersorak-sorai. Di sana-sini Poor Fellows muncul, kurus seperti orang-orang yang tidak dicuci dengan janggut panjang dan kapak besar, untuk memohon pengampunan yang sama yang telah diberikan kepada anjing merah. Jaehaerys ini memberi mereka, dengan syarat bahwa mereka setuju untuk melakukan perjalanan ke utara dan bergabung dengan Night's Watch at the Wall. Ratusan orang bersumpah untuk melakukannya, di antara mereka tidak kurang dari tokoh Robb the Starveling. Dalam pergantian bulan untuk dinobatkan, tulis Grand Maester Bennifer, Raja Jaehaerys telah mendamaikan tahta besi dengan iman dan mengakhiri pertumpahan darah yang telah mengganggu pemerintahan paman dan ayahnya.